Di belakang para Habib itu adalah pondok-pondok besar, Bang Roma, ya. Silahkan survei mulai dari timur Indonesia sampai barat Indonesia. Lebih-lebih di Jawa Timur. Pondok-pondok besar silahkan datang ke Jawa Timur. Silahkan datang ke Jawa Timur. Di mana ada pondok-pondok besar yang anti Habib? Tidak ada. Maka apa yang dilakukan Bang Roma adalah sia-sia belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut salah seorang kiai kembali ngerosting Bapak Haji Rhoma Irama. Lantas bagaimana roastingannya? Langsung saja kita simak videonya. Indikasinya jelas sekali. Kawan-kawan, semakin hari yang namanya Rhoma Irama semakin sulit dimengerti, semakin aneh. Kadang orang yang memaklumi di mana umur beliau memang sudah uzur, tapi kadang juga terpanggil untuk menanggapi apa yang beliau katakan. Sebenarnya dalam masalah nasab ini, apa yang disampaikan beliau itu sama sekali tidak penting dan tidak ada artinya. Karena beliau tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang ilmu nasab. Ya, beliau hanya mengatakan kalau masalah ilmu nasab kata Kiai Maduddin, tentang DNA kata Sugeng, tentang filologi kata Manahim Ali. Jadi semua katanya gitu. Jadi tidak ada orang yang menghiraukan sebenarnya. Kalau istilah orang kampung saya itu keng cuma odi rok ngerok begitu ya. Istilahnya itu begini. Kalau ada orang tua ngomong bicara, jadi Rhoma Irama ini ibarat anak kecil ya, mondar mandir, ngomong sendiri, ya, ibaratnya begitu ya. Kelebihan beliau itu cuma satu, karena beliau itu tokoh populer. Satu tokoh yang sudah dikenal sebelumnya, itu saja ya. Disiplin ilmunya tidak ada, nol besar gitu. Nah, mari kita dengarkan paparan beliau. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Para Habib mau menjajah Indonesia. Kata Guru Gembul, data ilmiahnya dari mana? Maka untuk membahas masalah ini mau menggunakan ilmu apa? Dari perspektif mana? Kalau dari perspektif keamanan negara, maka polisi tentara tinggal bergerak saja, tangkap semua Habib yang ada di Indonesia ini. Ya, nanti Rhoma Irama jadi saksi ahlinya di pengadilan. Entah pasal apa yang mau diterapkan. Karena Habib-Habib di Indonesia ini cukup banyak jumlahnya, jutaan. Atau paling tidak ya ratusan ribu. Atau justru Rhoma Irama yang berhubungan dengan pihak yang berwajib. Karena telah membuat berita palsu, menyebarkan kebohongan, mengada-ada, membuat keresahan di masyarakat. Tapi yakinlah, sekalipun Rhoma Irama luput dari pengadilan dunia, dia tidak akan lepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, yaitu pengadilan akhirat kelak. Karena setiap perkataan, pendengaran, penglihatan, dan perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Saya malah jadi heran sekali dan hampir tidak percaya seorang Rhoma Irama senista ini. Selama ini saya dan banyak orang tahunya Rhoma Irama itu adalah seorang seniman yang penuh dengan kelembutan. Lagu-lagunya banyak digemari di masyarakat. Tapi belakangan kita seolah ditampakkan kepribadian seorang Rhoma Irama. Oh, ternyata ini aslinya Rhoma Irama. Teringat kata-kata Pangki Suito, suami dari Yati Oktavia. Itulah Omah, kata Pangki dulu ya, ketika sedikit ada konflik. Analisis, pengamatan, dan kesimpulan Rhoma Irama ini seperti apa? Sehingga Habib yang akan menjajah Indonesia, indikasinya jelas, kata beliau. Sependek pengetahuan saya, indikasi penjajahan atau neokolonialisme itu bukan dari etnis Arab atau Habib. Ya, kalau kita lihat sebuah video, apakah tidak lebih mengkhawatirkan di video ini soal jajah-menjajah? Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Menggonggong ya mental seperti inilah kalau mau diwaspadai. Bukannya Habib itu orang yang
selalu sholat malam, beribadah, mengajar, memberi pencerahan. Kok malah Habib? Ini loh ya Bang Haji. Oke, lanjut kita dengarkan ini lagi. Sekarang ini yang korupsinya triliunan tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarki. Pak Konflik, ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang yang punya duit. Pak Jokowi nggak punya duit, Pak Jokowi nggak punya partai, bukan ketua partai, tapi didukung oleh yang punya duit dan punya partai. Nah, ini perkataan Kiai Said, Bang Haji, sudah jelas ya. Siapa sebenarnya pemegang kendali di negara kita ini? Bukan Habib. Jadi kalau ingin menuduh satu hal terhadap seseorang atau kelompok, maka tuduhan itu harus punya dasar, harus punya dalalah, harus punya korena-korena yang diterima oleh akal sehat. Ya, bukan kuburan. Siapa sebenarnya penguasa di negara kita ini? Ya, nah korena-korenahnya, dalalahnya itu begini. Mereka punya uang, begitu, bukan kuburan. Kalau kuburan itu walaupun hanya 300, walaupun 3 juta, apa fungsinya kuburan? Ini kok nggak nyambung gitu ya. Nah, ini Kiai Said berbicara sesuai fakta yang ada, bukan framing seperti yang Bang Roma utarakan. Nah, kita dengarkan video ini lagi. Ini kan anak, adapun perjuangan ke depan, apa yang dirugikan? Berapa miliar negeri ini rugi oleh Habib Rizik Syihab? Apa yang pernah beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia ini yang beliau ekspor keluar tanpa bayar pajak. Beliau tidak pernah merugikan apapun. 10 orang kaya, Bang Haji ya. Adakah mereka Habib? Nah, ini yang bilang seorang ekonom, ahli ekonomi. Tentu pengamatannya, analisisnya dari data-data ilmiah, kata Guru Gembul. Jadi umpama ini hanya umpama, hanya contoh ya. Xi Jinping berkata, Pulau Kalimantan itu akan menjadi milik Tiongkok. Maka perkataan Xi Jinping ini bisa dianalisis, dicari indikatornya yang jelas. Jalannya seperti apa kok bisa begitu? Oh, ternyata kita banyak hutang. Ya, dan tak mampu bayar. Nah, ini kan logik. Ya, masuk akal umpama, ini hanya contoh. Lah, kalau kata Roma Irama, para habaib akan menjajah Indonesia. Indikasinya apa? Banyaknya kuburan palsu, banyaknya doktrin-doktrin sesat, khurafat. Lah, nggak nyangkut di akal, kata Guru Gembul. Terus ada lagi yang diangkat ke permukaan, yaitu perkataan seorang habib yang mengatakan bahwa Jawa atau Indonesia ini adalah milik Tarim. Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ini satu bukti, kata Bang Roma, bahwa Habib akan menjajah Indonesia. Jika ada yang berkesimpulan seperti itu, maka hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, memang sengaja menframing demikian. Jika Habib yang berkata demikian dianggap mau mencaplok Indonesia, maka Habib itu harus diselidiki secara komprehensif. Apa Habib itu punya gerakan di bawah tanah, punya pasukan bersenjata di gunung-gunung, atau Habib itu seorang konglomerat yang menguasai perekonomian besar sehingga bisa berbuat banyak hal dengan hartanya, atau Habib itu menggalang kekuatan militer secara diam-diam. Tapi jika tidak demikian, di mana Habib itu hanya seorang pengajar, seorang ulama, seorang kiai yang hanya mengajar santrinya pagi sore, dikatakan mau menjajah Indonesia, sungguh terlalu, Bang Haji. Jadi bagaimana memahami bahwa Jawa ini milik Tarim? Itu maksudnya pendekatan agama, satu visi, satu aliran, satu mazhab, persaudaraan. Kan Tarim itu adalah negeri yang diberkahi, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Tentu Tarim adalah negeri mulia dan memberi pengakuan bahwa Jawa sama dengan Tarim. Itu maksudnya. Lagi pula Habib itu bilang Tarim, bukan Yaman secara keseluruhan. Kalau Tarim mau menjajah Indonesia atau Jawa, maka rumus politiknya seperti apa?
Tarim merupakan bagian wilayah Yaman dan Jawa merupakan bagian wilayah dari Indonesia. Jadi bagaimana rumusnya? Taruhlah satu kabupaten di luar negeri mau mencaplok satu kabupaten di luar negara. Kan aneh dan lucu. Jadi itu penghormatan kepada penduduk Jawa. Seperti Aceh Serambi Mekah. Jadi bukan berarti Mekah itu mau menganeksasi Aceh, tidak. Atau Madura merupakan Serambi Madinah. Itu adalah pengakuan secara spiritual. Bukan berarti Madinah mau mengambil Madura, tidak, mana bisa. Kita dengarkan kembali. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi Jawa milik Aulia Tarim. Kalau berbicara aulia berarti berbicara tentang karomah, kemuliaan. Masa aulia mau menjajah Indonesia? Ya, jadi Habib itu mengatakan Jawa milik Aulia Tarim, ya. Ini kalau sudah berbicara aulia, ini tentang kewalian, kesamaan ruhaniyah, ya. Kesamaan visi di bidang agama. Masa ada wali mau menjajah negara? Kalau nanti mengklarifikasi, ya itu maksudnya mau menjajah secara agama. Mau menjajah secara agama bagaimana? Para habaib ini bukan muncul di tahun 2024. Keberadaan Habib di Indonesia ini sudah ratusan tahun. Habib ini mendidik anak-anak bangsa, mengajak kepada tauhid. Bahkan para habaib Arab itu membantu Bung Karno atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kok ada penjajahan agama? Nanti Nabi Muhammad dikatakan menjajah. Jadi ini bukan perkataan orang yang ahli agama. Orang liberal mungkin bisa berkata demikian. Kita dijajah oleh kiai, oleh ustadz, oleh ulama, oleh habib secara agama. Kalau orang beriman, orang Islam yang berilmu tidak mungkin berkata demikian. Itu mengada-ada namanya. Percayalah Bang Roma, apa yang dilakukan Bang Roma secuil pun tidak akan ada hasilnya. Dikira para habaib di Indonesia ini sendirian. Di belakang para habaib itu adalah pondok-pondok besar Bang Roma, ya. Silahkan survei mulai dari timur Indonesia sampai barat Indonesia. Lebih-lebih di Jawa Timur. Ya, semua pondok-pondok besar itu adalah di belakang habaib dan menyatu dengan para habaib. Yang ikut Kiai Imaduddin itu hanya pondok-pondok kecil, orang-orang yang masih mencari popularitas. Pondok-pondok besar silakan datang ke Jawa Timur. Silakan datang ke Jawa Timur. Di mana ada pondok-pondok besar yang anti Habib? Tidak ada. Maka apa yang dilakukan Bang Roma adalah sia-sia belaka. Terima kasih. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.